izinkan kami perkenalkan diri dulu. Jadi saya Triana Sahnas Asokawati, biasa dipanggil Sahnas. Kemudian saya Zania Hafzan, Kamera Bunga boleh dipanggil Zania. Saya Rizky Seta, biasa dipanggil Rizky. Oke, jadi sedikit background ya, saya di sini ngajar di prodi sosiologi ya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kebetulan gedungnya di sebelah barat kampus ya, tapi karena saya sekarang dipercaya sama kampus, diamanai kampus untuk jadi kepala pusat penelitian ya, makanya kemudian kita wawancara di sini di kantor LPPF ya. Saya kira itu ya, kalau terkait dengan apalagi pendidikan ya, saya kira saya juga alumni UGM ya, jadi saya S1 di UGM, dulu merangkap juga dengan S1 di sini ya, saat itu masih tinggal UGM. Anda nggak bisa lagi jadi mahasiswa di luar kampus, nggak bisa karena ada PDDT sekarang kan. Kalau saya dulu masih kuliah double biasa ya. Banyak, maksud saya banyak karena ini kan kampus UIN, UNY, UGM kan sangat dekat, jadi masih sangat mungkin untuk dilakukan ya. Jadi saya kira ya bagi saya ya UGM ya, saya juga masih alumni sana. Bahkan saya S2 juga lulusan sana. Saya dia ambil CRCS di tahu CRCS pasar sarjana ya, Center of Religion and Cross Cultural Studies. Jadi ya karena dengan UGM nggak begitu asing ya saya kira ya saya terima aja begitu aja. Ya ini backgroundnya begitu, jadi mengapa bersedia itu ya, saya kira ya semoga nanti bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kan ya, begitu. Ada lagi yang ingin diketahui? mungkin nanti kalau ada tambahan kita boleh tiba-tiba tanya gimana gitu. Nah, terima kasih sebelumnya Pak karena sudah bersedia dan ternyata backgroundnya masih dekat gitu kan dengan kami. Mungkin ini kita mau mulai promosi terlebih dahulu. Mungkin wawancaranya akan berjalan sekitar 30-40 menit ke depan dengan beberapa pertanyaan yang kami harapkan semoga masih umum gitu, sesuai dengan ada yang multiple choice nggak? Bisa semua ya. Kan lebih mudah gitu. Iya. Mungkin izin langsung ke pertanyaan. Boleh. Sebelum ngobrolin lebih jauh tentang narkoba dari sisi agama Islam gitu, mungkin dari Bapak sendiri ada nggak sih definisi apa pengertian narkoba itu sendiri? Apa ya? Ya kalau narkoba ya biasalah, kalau harusnya kita secara akademik ya, ketika kemudian kita bicara tentang definisi, tentu rujukan pertama ya KBBI. Nah, dicek aja di KBBI itu narkoba singkatannya apa gitu kan? Narkotika dan obat-obatan. Ya, atau ada definisi lain lagi? Itu sih Pak. Setahu saya itu. Obat adiktif ya. Jadi ya secara umum lah ya, kalau secara umum yang beredar di masyarakat ya kita bisa mengidentifikasi kira-kira ya, termasuk di dalamnya sebenarnya yang nggak masuk ke cakupan narkoba miras. Dan minuman keras itu saya kira juga harusnya tidak menjadi bagian yang yang perlu mendapat perhatian yang lebih, karena miras itu kan korbannya juga sudah banyak ya. Berapa Jogja itu yang mati karena pesta ciu ya, ada apa namanya ya, itu kan dengan beragam komposisinya, saya kira juga harusnya mendapat perhatian lebih. Mungkin kenapa nggak disedirkan hukuman pelaku mabuk dengan penjual narkoba kira-kira kan gitu ya, kalau yang dilihat efeknya sama ya, saya kira. Makanya dulu siapa ada penyanyi yang dulu Mira Santika itu judulnya Roma Irama ya kan. Nah, artinya ini kan jadi concern bersama gitu ya, karena memang
dampak ya, yang sebenarnya yang lebih dipikirkan kan dampak. Kalau pas minumnya sih nggak masalah, ya kan? Setelah minum terus mabuk, terus melakukan apa, ini kan orang nggak bisa kontrol. Jadi termasuk salah satu yang kemudian agama hadir di sana melarang itu kan karena orang sudah nggak bisa kontrol dirinya. Ya, kalau nggak bisa kontrol dirinya, nggak melakukan apapun. Makanya kalau dalam agama setahu saya ya minuman keras itu apa ya? Ya simbahnya kejahatan. Ya kira gitu kok. Jadi ya harusnya sama, artinya diperlakukan sama lah ya. Narkotika sama minuman keras mungkin kan. Kalau yang pil-pil itu saya nggak begitu paham itu. Nah, tapi saya kira sama ya, dalam artian orang menggunakan itu kan pasti tujuannya hampir sama. Kalau seingat saya sih satu hadis yang paling sering dipakai itu kan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Ya, atau dalam redaksi yang lain ada kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Jadi sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr. Ya, ini tertentu kembali ke zaman dulu ya, ketika hadis ini ada ya yang umum dipakai sebagai bahan untuk memabukkan ya melalui minuman keras. Dulu kan mungkin belum kenal suntik, narkoba kan belum, pil kan belum ada. Ya, tapi apapun yang itu kemudian memabukkan disifati ya sebagai khamr. Nah, jadi ulama kemudian mengambil kesimpulan dari sana, apapun itu yang memabukkan maka itu bagian dari khamr. Jadi bagian dari minuman keras dan itu haram. Makanya ketika kemudian ada sabu misalnya, ya meskipun sabu itu bukan benda cair, ya, bukan diminum, ya artinya diminum untuk seperti minuman keras atau jenis pil dan seterusnya. Tapi karena efeknya memabukkan, maka kena atau masuk dalam definisi tadi kullu muskirin khamrun. Nah, jadi bagian dari khamr yang jelas-jelas diharamkan ya. Nah, tinggal nanti bentuknya bagaimana, bentuk maksudnya tentu perkembangan semakin canggih dunia ya, mungkin bagian dari yang memabukkan itu muncul hal-hal yang baru lagi ya, mungkin dalam bentuk pil. Ke depan kira-kira apa? Ya ini peluang bisnis enggak? Artinya kan harus kemudian kita juga tahu antisipasi ya, kalau orang nggak mampu kan ngeleng. Nah, ini kan bagian dari bagaimana kemudian orang mencoba untuk apa ya, dia untuk fly lah ya, untuk mendapatkan sensasi fly itu dan seterusnya kan caranya untuk yang lain. Nah, ini saya kira kalau kita patokannya pada definisi tadi ya, sesuatu yang memabukkan itu haram, apalagi apapun jenisnya, gak harus selalu kemudian berbentuk tertentu, apapun itu. Ya, bahkan ada banyak ulama yang mengatakan misalnya kita makan durian terus mabuk, ya maka durian itu ya mungkin haram secara personal, ya, jangan dimakan. Kalau memang kita makan durian terus kemudian duriannya buat kita personal mabuk, ya mungkin buat kita nggak usah makan durian gitu. Jadi cuman memang nggak bisa seperti yang kayak khamr kan secara umum orang minum khamr pasti mabuk ya, karena sudah secara umum mabuk maka sedikit maupun banyak haram ya. Tapi kalau misalnya orang tertentu alergi bau durian misalnya, mabuk, muntah dan seterusnya, ya tidak bisa kemudian itu kita hukumi haram untuk semuanya kan gitu. Kalau kita bicara hukum kan tentu diberlakukan umum. Makanya mungkin kalau personal ya personal saja, kita saja mungkin yang membatasi. Oh saya kalau makan itu mabuk, berarti mungkin nggak harus puasa. Mungkin seperti itu. Iya, Pak. Pertanyaan
awalnya sekaligus menjawab berarti bahwa hukum dari narkoba sendiri itu haram gitu ya Pak? Iya, ya, saya kira ya ada banyak perdebatan ketika kemudian dia tidak sampai pada level apa ya, menghilangkan kesadaran. Ya, karena kalau kita bicara tentang homer ini kan ada tiga istilah yang sering dipakai, ya. Muskir itu yang memabukkan, ya, yang tadi saya sampaikan muskirin itu. Tapi ada juga yang mutorot itu yang hanya memunculkan sensasi fly. Artinya orang tidak sampai pada kehilangan kesadaran misalnya, ya, tetapi fly lah ya. Ya. Terus ada juga yang sifatnya dia relaksasi. Ya kan, relaksasi kan ada, aromaterapi kan banyak tuh yang relaksasi, ya. Nah, cuman di sini nih yang kemudian jadi semacam perdebatan. Nah, ada yang kemudian menganggap itu bagian relaksasi itu membuat kita tenang dan seterusnya. Itu bisa saja dianggap sebagai sesuatu yang memabukkan, ya. Tetapi jumhur kebanyakan ulama tidak memasukkan itu sebagai faktor yang haram. Dia akan jatuh haram kalau kemudian Anda terlalu rileks, menikmati terus lupa pada sholat. Nah, itu haram. Ya, jadi karena melanggar satu keharaman. Ya, tapi kalau prinsipnya tidak. Karena dulu pun orang berdebat dan kopi saja dulu berdebat. Kopi itu kan nikotin, kafeinnya kan bisa membuat orang tenang. Ya, apakah yang semacam itu juga haram? Dulu ada juga yang mengharamkan. Masih ada saya kira sampai sekarang, ya. Dan tidak hanya di Islam. Ya, ada kelompok-kelompok Islam yang setahu saya misalnya Amish, ya, salah satu kelompok Kristen Protestan di Amerika, yang sampai sekarang dia masih pakai kuda, dia tidak mau pakai mobil. Komunitas yang semacam itu dia juga masih mengharapkan minum kopi, ya, sesuatu yang mereka anggap bisa mempengaruhi jiwa, ya. Ya, tapi kalau secara umum ya saya kira tidak, ya. Kalau untuk kopi kita kan sudah menerima dengan baik, nggak ada yang mengharapkan kopi, banyak warung kopi dan seterusnya, ya. Karena kan memang kopi bisa bikin orang terjaga, ya, dan seterusnya. Dan efek-efek semacam itu ya tinggal nanti kalau kemudian itu kan masih di bawah kendali, artinya itu tetap menyebabkan kita sadar sehingga kita bisa menentukan, ya, ketika kemudian kita terpengaruh oleh apa yang kita konsumsi, ya tinggal perbuatan kita apa. Kalau perbuatan kita melanggar, ya efeknya jadi haram, ya. Tapi kalau nggak melanggar ya enggak, ya. Artinya misalnya cukup banyak kan orang minum Kerating misalnya. Kerating itu hukumnya gimana? Ya kan kalau lama-lama kan orang pasti paham, ya, minum Kerating pasti kena ginjalnya, ya. Tapi diharamkan apa enggak? Kira-kira untuk mengharam enggak? Ya pernah minum enggak? Ya. Enggak sih Pak. Enggak, maksudnya ini salah satu hukum itu biasanya terkait dengan dampak secara langsung. Ya, ketika orang itu minum dia mabuk. Nah, kalau kemudian dia minum terus 10 tahun lagi akan ketahuan dampaknya, itu nggak bisa diharapkan. Nah, mungkin kemudian karena apalagi tiap orang kemudian beda-beda. Ada juga yang mengkonsumsi tapi nggak kena ginjal juga dan macam-macam. Ya. Dia nggak jadi. Tapi kalau yang minum langsung mabuk, nah itu yang. Nah, umumnya kan homer, narkoba kan semuanya kan langsung begitu disuntikkan atau dipakai, digunakan langsung dampaknya ada, dan dampak itulah yang kemudian sering kali memunculkan masalah. Baik Pak, tadi mungkin akan sedikit menyinggung di tiga fungsi yang sudah Bapak sebutkan tadi tentang relaksasi gitu ya Pak. Jadi kan ada
salah satu apa ya, semacam kegunaan gitu istilahnya dari narkoba ini yang pada dasarnya itu punya terlarang. Nah, sempat kami itu membaca beberapa sumber bahwa di dalam kondisi kondisi terdesak itu diperbolehkan untuk digunakan. Ini kondisi apa aja sih Pak yang mungkin diizinkan kita itu menggunakan narkoba atau semacam Ya sekarang yang penting mendefinisikan terdesak itu apa. Nah, itu kan kondisi emergensi itu bagaimana? Ya, kalau dalam psiki itu biasanya yang mengancam kehidupan itu masuk emergensi. Ya, artinya misalnya Anda tersesat ya di hutan, ya, tidak ada yang bisa dimakan kecuali babi. Ya, kalau tidak makan babi itu saya mati. Ya, maka makan babi itu jadi halal. Tapi halal untuk sekedar mempertahankan hidup. Nah, enggak karena enak terus tambah terus. Nah, itu kan beda lagi ya. Jadi kalau ya tentu ini kalau konteksnya personal ya, tapi paling tidak kan ada banyak hal saya kira yang bisa masuk kategori emergency. Apalagi sekarang dunia sudah modern ya, pendidikan sudah maju, termasuk teknologi kedokteran dan itu semua. Saya kira salah satu yang paling gampang kriterianya ya mengikut pendapat dokter. Nah, jadi kalau dokter kamu harus minum ini, ya, dan dokter itu menganggap itu keputusan dia secara akademik, ya sudah ikut saja. Ya, soal kemudian kalau itu salah gimana, kita bukan dokternya ngasih saran dokter kok. Enak aja kita itu sebenarnya harusnya. Ya, karena kalau kita sudah percaya seperti itu, ya sudah percaya yakin kepada dokter. Ya. Jadi itu yang paling gampang, karena kalau untuk kepentingan medis misalnya, ya tidak bisa kemudian harus dihindari. Ya, karena hampir semua obat penenang, obat penghilang rasa sakit, ya itu bagian dari narkoba. Saya ingat teman kolega di prodi ya, yang kebetulan istrinya kena kanker sekarang sudah meninggal. Dan dulu ketika masih kena kanker sudah stadium 4 sudah pokoknya yang mungkin sakit gitu ya, sehingga sampai beliau itu sampai ke kampus bawa morfin. Ini morfin itu dipakai untuk pengobatan. Kalau morfin kita pakai morfin tanpa polisi, ya kan? Tapi dia ada keterangan dokter. Dia beli itu ya di apotek sih. Ya, jadi kan memang sudah atas petunjuk dokter Anda pakai morfin untuk sekian kan sudah ada. Ya, kalau yang semacam itu ya halal. Ya, karena memang penggunaannya melalui medis. Ya, artinya dia bagian dari emergency tadi. Ya, cuman kadang-kadang seringkali ya itu tadi kata emergency, kata terdesak tadi itu kalau tidak didefinisikan dengan jelas, ya ini yang jadi masalah. Karena kan orang bisa kemudian, saya sudah buntu pikiran saya, terus saya putuskan pakai narkoba. Biar itu kan banyak jadi artis biasanya ya, banyak pakai narkoba karena sudah itu penampilan lah dan seterusnya. Ya, itu nggak bisa masuk kategori terdesak. Ya, kecuali dia ada di bawah bimbingan dokter. Ya kemudian bisa menjelaskan, oh iya dia memang kalau tampil dia harus begini. Ada yang bertanggung jawab secara akademik, secara keilmuan. Ya saya kira itu sah. Ya. Dan kan nggak bisa dituntut hukum juga. Ya kalaupun dituntut hukum yang dihukum dokternya, yang ngasih resep dokternya. Saya kira kalau sekarang ya ngikut jalurnya aja. Maksudnya jalurnya itu instansi yang berwenang siapa ketika memutuskan bahwa kondisi itu emergensi atau tidak. Ya sama mungkin sejak sederhana kita harus wudhu, kemudian ada luka di tangan. Ya, ketika kemudian dokter sudah bilang ini jangan kena air, ya, maka kan kita nggak basuh meskipun wajib hukumnya, karena sudah ada yang menjamin, gitu loh. Ya, tapi kalau kita ijtihad sendiri ya boleh saja, ya.
maksudnya kita istri poin kayaknya ada sakit kecil ya, wes nggak usah tak masuk ketika wudhu. Ya boleh-boleh saja, cuman kan tidak ada penjelasan yang kuat. Kalau dokter bilang jangan kena air nanti tambah parah kan. Ya, harusnya dengan dunia yang semakin modern dan orang semakin percaya kepada institusi kesehatan, ya serahkan ke mereka saja untuk menentukan emergensi atau tidaknya. Karena kalau nanti kembali ke personal bahaya. Nah, kalau menurut saya sih begitu. Berarti sesuai dengan, karena kita mengenal dunia medis juga, berarti penting gitu. Ya, mereka yang lebih mengerti dan mereka yang secara undang-undang mendapatkan kewenangan itu akan lebih aman. Karena kita, ya paling tidak kan kita bicara hukum yang ada di dunia. Ya hukum di akhirat kita nggak pernah tahu. Iya kan? Maksud saya kalau dosa dengan Allah itu kan pengampunannya katanya lebih mudah. Nah, dibanding dosa dengan masyarakat kan itu katanya. Oke, baik Pak. Setelah kita mengetahui hukum dan juga kondisi-kondisi yang terdesak untuk kita menggunakan itu tadi mau tidak mau. Nah, mungkin beralih ke teman-teman yang mungkin sudah terlanjur masuk ke dalam dunia candu narkoba gitu Pak. Gimana sih mungkin Islam memandang orang-orang yang sudah terlanjur terjerumus di sana? Ya sudah terhubung. Iya. Jadi tolong ya macam-macam ya, karena metode itu tidak selalu cocok untuk semua. Nah, ya artinya kalau dari sisi agama pun saya kira banyak pesantren yang kemudian mengkhususkan diri misalnya kepada pecandu narkoba, kan banyak ya. Yang paling terkenal itu yang di Jawa Barat itu pesantren yang dulu pertama kali ya fokus untuk narkoba. Sekarang saya kira hampir ada cukup banyak lah ya yang ini maksud saya bicara salah satu metode ketika kemudian ada seorang pecandu yang kemudian sadar dan ingin terapi, kira-kira itu kan banyak. Nanti terapi kan bisa bisa ke pesantren, bisa ke dinas kesehatan atau rumah sakit yang ditunjuk dan seterusnya. Saya kira kan mengikuti kalau memang yang sudah kecanduan ya. Dan itu kita model kadang-kadang kita itu dakwahnya kurang menyentuh mereka. Itu yang saya kira juga perlu jadi perhatian ya. Artinya kita itu lebih sering melihat pelaku-pelaku semacam itu ya dengan kacamata yang negatif saja ya, malah kita anggap nggak pantas kita masjid. Nah itu saya kira ya sesuatu yang salah kalau kemudian tidak ada yang mengingatkan mereka siapa. Ya untung kita masih punya kiai-kiai yang mau turun ke sana, kayak misalnya sama Gus Miftah ya, di Sakem ya. Ya itu jangan dikira gampang loh dakwah seperti itu. Mungkin malah jauh lebih berat. Tidak semua kiai bisa. Nah, tidak semua orang yang punya pendidikan agama ya punya cukup iman yang kuat untuk bisa masuk ke sana. Dan ini sama dengan misalnya perjalanan, bukan narkoba, saya kira sama ya. Nah yang perlu dikurangi saya kira stigma negatif tentang mereka. Ya. Artinya ya harusnya orang-orang ini yang saya lihat ya, saya maksudnya dari pengalaman di kampung itu biasanya orang-orang masjid ya, orang-orang masjid itu bisa remaja masjid yang tampil masjid ya, itu kadang-kadang kurang menghargai mereka ya, artinya seakan-akan dia suci terus tidak mau bersentuhan dengan yang najis. Itu saya kira yang perlu diubah ya. Coba dekati mereka pelan-pelan lah. Saya kira saya cocok ada cukup banyak sekarang ya yang sudah
apa ya, membuka jalan. Ya, kalau mungkin pernah lihat Gus Ikdam, nah pengajiannya Gus Ikdam itu kan juga sama ya, artinya beliau juga menerima mereka-mereka yang belajar tobat. Ya, belajar tobat ini kan nggak bisa langsung, ya kan, orang harus step by step. Ya, Rasul saja punya sahabat yang siapa namanya, yang senang mabuk. Pernah ceritanya nggak ada? Saya kira kisah-kisah semacam ini yang penting untuk kemudian diajarkan, ya. Jadi tidak sekedar hukum halal haram halal haram, ya. Nabi itu punya sahabat namanya Nuaiman, ya. Beliau itu senang banget sama Rasul, ya, tapi tidak bisa tinggal mabuk. Dan beliau kalau mabuk pasti di masjid. Itu sampai para sahabat ingin melaknat, yang ngomong, yang mendoakan yang nggak bagus lah. Kamu itu suka Rasul kok tukang mabuk. Itu siapa Rasul malah ditegur, malah tidak boleh. Maksudnya tidak boleh melaknat si Nuaiman, karena bagaimanapun Nuaiman dia senang atau sering membuat hati Nabi gembira. Nah, saya kira yang dakwah-dakwah semacam ini yang saya kira penting, ya, untuk kemudian ya lebih dimasyarakatkan lah, ya, biar yang mabuk ini ya kadang-kadang ya mungkin satu saat tobat dan seterusnya, ya. Tapi kalau kaitannya dengan kecanduannya dan itu sudah sudah parah, ya saya kira medis yang harus menolong. Nah, jadi ada pembagian tugas. Tapi kalau masih sekedar mabuk-mabukan, saya kira yang bisa disentuh moralnya ya mungkin tugas teman-teman yang menjadi dai, kiai dan seterusnya. Ya, tapi kalau sudah kaitannya dengan pengobatan, ya rekomendasi utamanya medis, meskipun ada juga pengobatan alternatif. Dan kita nggak pernah tahu yang benar yang mana. Medis 100% benar, enggak juga. Banyak dokter yang nggak percaya juga setelah jadi dokter lama, terus kalau sakit nggak mau pakai obat karena dia tahu obat itu efeknya, mungkinnya dan seterusnya. Mana juga. Nah, jadi ya saya kira itu yang bisa saya share. Ada yang lain? Terakhir Pak, kita kan tadi kita sebagai Muslim berlaku terhadap atau kita memandang mereka para pecandu harusnya seperti itu. Misalnya kita melakukan dakwah dengan menyentuh hati mereka, mendekati mereka, bukan menjauhi mereka. Untuk diri kita sendiri itu gimana Pak cara kita membentengi agar nggak terjerumus ke sana sebagai seorang Muslim? Ya jangan dekat-dekat aja. Karena rumusnya kan di situ. Dan kalau mau zina ya wala taqrabu zina kan gitu. Kalau nggak mau narkoba ya nggak usah deket-deket narkoba. Deket saja enggak. Kalau nggak deket pasti nggak akan jatuh. Nah, kita jatuh itu karena kita dekat. Biasanya kan gitu. Ya. Nah ini makanya ketika kita berteman misalnya, ya, berteman dengan orang yang jelek kan nggak boleh. Bener ya? Oke. Iya kan? Loh, kalau berteman dengan orang yang jelek nggak boleh, ya. Tapi kalau kita mendakwai orang yang jelek boleh. Antara mendakwai dengan berteman sama-sama harus interaksi dengan yang bersangkutan kan. Jadi yang membedakan status hukumnya loh. Kalau kita berteman, saya berteman dengan pencuri, nah boleh nggak? Iya, tapi kalau saya ingin mendakwai pencuri biar dia tobat, kan beda. Tapi kan berarti di sana harus ada kelas. Ya, kita harus bisa meyakinkan kita nggak akan terpengaruh mereka. Ya, mereka yang harus ikut ke pengaruh. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Kalau kita mau memutuskan untuk berteman dari orang, ya ini kan apa ya? Ya tadi. Ya
Ya batasannya ya kayak wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekati itu seperti apa? Ya ukurannya nanti kembali ke personal. Kira-kira kalau saya apa ya bermain-main di sekitar situ, ya, bisa tidak saya menjaga, bisa tidak saya memastikan, ya, meskipun resikonya besar, ya, makanya di Islam kan ada apa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan yang haram ada yang apa namanya subhat, mustabihat, yang meragukan. Agama meminta kita untuk meninggalkan yang meragukan, karena bagaimanapun kalau yang meragukan itu kita lakukan, suatu saat akan jatuh ke yang haram. Ya, misalnya mengembala kambing, ya, kita punya sawah, ya, terus kambing kita lepaskan di situ, ya, sawah itu tanpa kita pagari, ya, kan ada kemungkinan kambing kita makan di sawah orang lain, ya. Ini yang meragukan kan, ini kambingku kalau nggak tinggal, ada nggak jaminan dia nggak makan di tempat yang lain. Itu sampai harus hati-hati semacam itu. Kalau kita biasakan hanya melepas itu, ya, pasti suatu saat kambing itu makan di tempat yang lain. Nah, makanya harus ada pagar. Kalau mau jujur, meskipun kadang-kadang orang nggak akan bikin sampai sana, kan ambil. Tapi kan kambing kita, ya kan harusnya yang bertanggung jawab pemiliknya. Nah, kayak yang semacam itu ya saya kira ya apa ya paling gampang ya jangan deketin, ya, kalau bisa ya nggak usah mendekati. Kalau memang ada teman yang mengajak ke sana, ya berarti teman itu jelas-jelas jangan, ya tinggalkan aja, kan begitu, ya. Jadi kalau berteman kan rumusnya, kalau teman itu mengajak ke kebaikan maka dekati, kalau teman itu akan mengajak ke keburukan atau kejahatan, ya jauh ditinggalkan. Nah, ya, cuman kayak kadang-kadang kita siap lah, nah, ya, kemudian kita sudah berteman, ya, demi solidaritas, katanya biasanya kan dari sana terus kemudian masuk yang lain. Kira-kira bisa enggak kita kemudian atau kuat enggak kita membentengi dari arah sana, karena yang semacam ini masuknya dari teman, tak mungkin dari orang luar. Kejahatan rata-rata itu dari teman, ya, kejahatan seksual terbesar yang melakukan siapa? Orang lain, orang asing, teman di sekitar kita paling banyak. Ya cuman saya tidak menyarankan Anda tidak punya teman lebih bagus, enggak, ya. Nanti terus salah tangkap, kita nggak punya teman aja lebih aman. Justru godaannya di sana. Justru orang yang hidup bermasyarakat, ya, itu justru yang lebih teruji, ya. Makanya saya dulu merasakan puasa benar-benar itu ya ketika di luar. Karena di luar itu nggak ada, orang kan nggak ngerti kalau itu puasa. Jadi yang minum makan yang bebas, ya kan? Nah, di sini warung saja tutup. Bagaimana kita diuji dalam puasa? Warung aja disuruh puasa. Orang yang harusnya kan warungnya biarkan buka, yang nggak puasa juga banyak kan. Maksud saya kan perempuan yang ada juga yang mungkin sedang tidak puasa, atau seorang yang musafir kan juga nggak wajib puasa, orang sakit kan. Kalau warungnya tutup semua, dia beli makan di mana? Nah, jangan-jangan karena kita takut tergoda, makanya disuruh tutup warungnya. Karena nggak digoda, kita tidak ada godaan. Puasa kita itu hampir tidak ada godaan kita di sini. Setahu saya,
Kalau dibandingkan dengan di luar yang mereka minum enak sekali kan. Kalau di sini kan harus ngumpet-ngumpet, warung aja disuruh tutup, dan kalau nggak tutup ada tampilnya, tapi kakinya ada di bawah. Ya begitulah. Ya saya kira apa ya? Saya nggak ada rumus, nggak ada formula bagaimana kita bisa membentengi. Ya, yang jelas kalau mau itu sebenarnya Islam itu sudah dari ihsan. Kita merasa diawasi oleh Allah, itu saja. Kalau itu benar-benar tertanam, ya nggak akan ada barang. Karena kan kita hanya merasa punya Tuhan ketika kita ibadah aja. Nah, keluar dari masjid masih ingat Tuhan ya. Gara-gara gitu hanya sederhana. Kalau masih ingat terus ya saya kira nggak akan terjerumus. Kecil sekali kemungkinan. Nah itu kan konsep yang luar biasa. Islam itu sudah memberikan Anda CCTV kiri dan kanan. Iya kan, kalau kita merasa itu kan nggak perlu ada CCTV. Kalah orang barat kalau kita merasakan itu sudah. CCTV-nya sudah paten, kemanapun Anda pergi nggak akan lepas. Nah itu hanya merasa itu, bagaimana ya berarti dikir. Ya, ingat Allah, dikir itu kan nggak ada Allah apapun. Ya. Karena dikir itu ibadah yang paling bisa dilakukan dengan apapun. Artinya bisa double Anda melakukan apapun yang dikir kan nggak masalah. Ya kecuali ya pasti dalam arti yang ada adabnya tentu dipakai ya. Tapi secara prinsip kalau bisa menghadirkan itu, ya saya kira akan aman. Biasanya ingat Tuhan ketika kita sedang bermasalah. Ya kalau belum bermasalah nggak ingat Tuhan. Ya. Makanya yang masuk surga duluan, kalau kata umur kan yang masuk surga duluan kan sopir-sopir di situ ya. Karena senantiasa mengingatkan kita pada Tuhan. Buat orang khawatir terus ingat Tuhan. Sekarang untuk ingat Tuhan kan susah. Tapi ya itulah, itu tata. Oke, baik Pak. Mungkin untuk pertanyaannya sebenarnya dari kami sudah habis. Alhamdulillah. Kami terima kasih Pak atas jawabannya, sangat membuka mata kami gitu kan, terus jadi tambahan ilmu juga bagi kami, sekaligus tamparan juga bagi kami gitu. Yang mungkin masih sering lupa.